Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi hari ini kita belajar lagi Alkitab. Karena Alkitab ini adalah bekal kita untuk kita masuk surga setelah kita meninggal dunia. Ya, pendeta nggak bisa bawa kita ke surga. Saya juga nggak bisa bawa saudara ke surga. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga adalah Alkitab. Betul nggak? Ya, saudara yang kekasih, yang namanya orang Kristen ya, yang namanya orang Kristen pasti punya Alkitab ya. Nggak ada namanya orang Kristen nggak punya Alkitab. Pasti dia punya Alkitab. Yang jadi masalah ini kadang-kadang ya, sadar atau tidak sadar, orang Kristen tidak mau belajar Alkitab. Waktu masih hidup, sepertinya Alkitab ini nggak penting. Ya, sepertinya waktu kita masih hidup, Alkitab ini nggak ada manfaatnya. Tetapi setelah kita mati, maka Alkitab ini sangat bermanfaat untuk kita. Karena Alkitab ini yang bisa menuntun kita bisa tinggal di sorga. Kita masih hidup sepertinya Alkitab ini nggak penting. Tapi nanti kalau kita sudah mati, Alkitab ini sangat penting. Jangan sampai setelah kita mati, kita menyesal, nggak mau manfaatin Alkitab ini. Apa benar Alkitab ini sangat penting untuk kita? Kita baca saja di dalam Roma 15 ya. Roma 15 ayat yang keempat saya bacakan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi kitab suci ini Tuhan menyuruh kita suruh belajar Alkitab ini. Semua tulisan yang ada di Alkitab ini itu sudah ditulis dari zaman dulu. Kita disuruh pelajarin. Kenapa kita disuruh pelajarin Alkitab ini? Karena di dalam Alkitab ini ada orang yang mati masuk surga, ada orang yang mati masuk ke neraka. Ya, jadi Alkitab ini paket komplit. Kalau saudara mau masuk surga, saudara disuruh pelajarin Alkitab ini. Ya, supaya apa? Supaya kita jangan salah masuk, jangan sampai kita masuk neraka. Gak ada saudara yang kekasih, bentar ya, agak kelilipan mata saya. Gak ada manusia yang mau masuk neraka. Semuanya pasti ingin masuk surga, tetapi gak mau pelajarin Alkitab. Itu kesalahannya. Ya, semua orang gak ada yang mau masuk neraka. Saya juga gak mau masuk neraka. Tapi saya gak mau manfaatin Alkitab ini. Saudara yang kekasih, saya ingin berbicara tentang orang Kristen. Orang Kristen atau hamba Tuhan itu hanya ada dua macam. Hamba Tuhan yang mau menjalankan hukum Taurat dan hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Ini ada dua macam hamba Tuhan nih. Hamba Tuhan yang mau menjalankan hukum Taurat dan hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Apa sih untungnya kita menjalankan hukum Taurat? Dan apa sih ruginya kita gak mau menjalankan hukum Taurat? Kita pelajarin mumpung masih hidup. Ya, untung ruginya kita menjalankan hukum Taurat itu apa? Ya, orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat itu disebut orang fasik. Kita baca ya, orang fasik adalah orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-53 saya bacakan. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Jadi orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat, ia disebut orang fasik. Nih, orang fasik adalah orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Jadi saya berbicara nih, tadi nih ada dua jenis macam orang Kristen nih. Orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat dan orang Kristen yang
mau menjalankan hukum Taurat itu beda. Nah, orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat itu banyak, saudara yang kekasih. Ya, gereja yang nggak mau menjalankan hukum Taurat itu banyak. Ya, saudara kekasih, apa sih ruginya kita nggak menjalankan hukum Taurat? Apa sih untungnya kita menjalankan hukum Taurat? Nah, saya ingin berbicara tentang kerugian orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, kerugian orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Bagaimana kalau orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat atau orang Kristen yang nggak menjalankan hukum Taurat setelah mati, dia kemana? Ya, orang Kristen yang mati, yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Inilah kerugian orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau dia mati, masuk ke sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan masuk ke dalam neraka. Ya, kita baca di dalam Yudas, kitab Yudas. Ini bukan kata saya, saudara yang kekasih, kata Alkitab. Makanya kita disuruh pelajaran Alkitab. Ya, kita disuruh pelajaran Alkitab. Orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, setelah dia mati masuk sidang pengadilan Tuhan. Ya, di dalam Yudas 1 ayat 14 saya bacakan juga tentang mereka. Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ternyata orang fasik itu mulutnya menista Tuhan. Arti menista itu menghina Tuhan. Di sini dikatakan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Yang dihina Tuhan, saudara kekasih. Ternyata orang fasik itu mulutnya menista Tuhan. Ini kalau kita nggak tahu bahaya ya. Semua yang namanya orang fasik, mulutnya menista Tuhan. Dan orang fasik ini kalau mati, di situ dikatakan masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum oleh Tuhan. Hukuman Tuhan hanya satu, saudara yang kekasih. Yang namanya hukuman dari Tuhan itu neraka. Contoh malaikat aja ya, saudara yang kekasih. Malaikat itu kalau bersalah dihukum Tuhan. Apa hukuman dari Tuhan? Neraka. Malaikat yang melanggar hukum Tuhan, dia itu dimasukkan ke dalam neraka. Contohnya iblis. Iblis itu tadinya malaikat, saudara yang kekasih. Karena dia melanggar firman Tuhan, dia dihukum Tuhan. Dan hukumannya adalah neraka. Begitu juga orang fasik ini. Orang fasik ini masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan. Jadi inilah kerugian orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau dia masuk pengadilan Tuhan, akan dihukum. Saya baca ulangin lagi ya, di dalam Yudas 1 ayat 14. Ini tentang orang fasik yang masuk sidang pengadilan Tuhan. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Berarti kalau sudah bernubuat itu pasti akan terjadi. Yang namanya nubuat itu datangnya dari Tuhan melalui Henok. Ya. Perkataan Tuhan yang disampaikan oleh manusia itu namanya nubuat. Tuhan berbicara kepada Henok, Henok berbicara kepada umat manusia, itu yang namanya nubuat. Apa nubuatnya? Semua orang fasik akan masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan.
Dan ini namanya nubuat. Dan itu pasti akan terjadi. Apa yang Tuhan katakan itu pasti akan terjadi. Contohnya, pada waktu Adam dan Hawa tinggal di Firdaus, Tuhan mengatakan apa? Apabila engkau makan buah pengetahuan ini, pengetahuan buah baik dan jahat, engkau akan mati. Ini termasuk nubuat, saudara. Nubuat itu adalah perkataan Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa melanggar perkataan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Adam dan Hawa mati secara rohani dan diusir dari Taman Eden. Itu namanya nubuat. Nubuat pasti akan terjadi. Begitu juga nubuat ini. Orang fasik akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan masuk ke neraka. Ini yang namanya rugi, saudara yang kekasih. Saudara menjadi orang Kristen, percaya Yesus, nggak menjalankan hukum Taurat, masuk sidang pengadilan Tuhan, dan masuk ke dalam neraka. Rugi nggak? Rugi. Orang Kristen yang nggak masuk surga, itu sama seperti di Matius 21. Saya bacakan ya. Ini hampir sama, Matius 21 ayat 43 ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa. Saya ulangin lagi ya, di dalam Matius 21 ayat 43. Sebab kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan Allah yang sudah kita dapatkan itu diambil kembali lagi sama Tuhan, diberikan kepada orang lain. Kenapa kerajaan Allah yang kita sudah dapat, keselamatannya sudah kita dapat, itu bisa diambil kembali sama Tuhan? Karena kita tidak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau zaman sekarang ini orang fasik itu adalah orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Itulah kerugian orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau dia mati, keselamatan yang sudah dia dapatkan itu diambil kembali sama Tuhan. Gak enak dengarnya ya, tapi ini firman Tuhan. Inilah manfaatnya kita belajar Alkitab. Yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu. Jangan sampai setelah kita mati, khususnya orang Kristen, ternyata kita nggak masuk surga. Kenapa kita nggak bisa masuk surga? Karena kita meninggalkan hukum Taurat. Apa sih hukum Taurat itu, saudara yang kekasih? Saudara yang kekasih, orang yang melanggar hukum Taurat itu di mata Tuhan adalah orang yang berdosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu dalam bahasa aslinya itu hamarteha. Artinya orang yang meninggalkan, orang yang melanggar hukum Tuhan. Dosa itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Bahasa aslinya hamarteha. Apa benar omongan saya? Orang yang melanggar hukum Tuhan adalah orang yang berdosa. Kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Orang yang melanggar hukum Tuhan itu yang disebut orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa itu orang yang melanggar hukum Tuhan. Selama ini banyak orang Kristen nggak tahu dosa itu apa. Ternyata dosa itu menurut Alkitab orang yang melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat. Yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat, ada Alkitab juga. Kita baca di dalam Keluaran 31. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Ini adalah hukum Tuhan. Ya. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah
kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Dan yang menulis hukum Taurat itu jari tangan Tuhan. Saya ulangin bacanya ya, biar jelas ya. Di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di atas gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Dan yang menulis hukum Tuhan itu adalah jari tangan Tuhan. Jelas ya? Jadi orang yang berdosa adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Makanya saya ingin katakan, di dalam dunia ini hanya ada dua orang Kristen nih. Orang Kristen yang melanggar hukum Taurat atau orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, ia berdosa di mata Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia melanggar hukum Tuhan, dia mati secara rohani. Setelah dia mati rohani, setelah dia mati secara jasmani, maka dia masuk sidang pengadilan Tuhan. Kenapa orang Kristen masuk ke sidang pengadilan Tuhan? Karena dia melanggar hukum Taurat, hukum Tuhan. Makanya orang yang melanggar hukum Taurat adalah orang Kristen yang melakukan dosa. Saya harus ngomong nih, orang Kristen yang melanggar hukum Taurat di mata Tuhan, dia adalah orang yang berdosa. Namanya orang berdosa nggak bisa masuk surga, saudara yang kekasih. Orang Kristen yang dosanya sudah dihapus sama Tuhan, atau dosanya sudah dikeluarkan oleh Tuhan, lalu dia melanggar hukum Tuhan lagi, berbuat dosa lagi, ia disebut anjing. Gak enak dengernya ya. Anjing kembali lagi makan muntahnya. 2 Petrus 2 ayat 22. Mereka seperti anjing yang makan muntahnya lagi. Saya bacakan ya biar jelas ya. Kita baca 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Bagi mereka, apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini? Anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan babi yang kembali lagi ke dalam kubangannya. Jadi anjing kembali makan muntahnya lagi itu artinya orang Kristen yang gak mau melakukan hukum Taurat, atau orang Kristen yang berbuat dosa. Orang Kristen yang dosanya sudah dihapus sama Tuhan, dosanya sudah dikeluarkan sama Tuhan, lalu dia berbuat dosa lagi. Itu namanya orang Kristen yang melakukan dosa. Orang kasar ngomongnya gini, orang Kristen atau hamba Tuhan yang masih hidup dalam dosa, dia adalah orang fasik. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Gak enak dengarnya, tapi harus ini disampaikan kepada semua banyak orang Kristen. Apa sih hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Berapa harganya hukum Taurat itu? Ada ditulis di sini. Harga hukum Taurat itu mahal. Karena yang menulis adalah Tuhan. Berapa besar sih, berapa mahal sih hukum Taurat itu? Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 72. Saya bacakan ya. Berapa mahal sih hukum Taurat itu ya? Selama ini banyak orang Kristen taunya hukum Taurat, tapi nggak tahu hukum Taurat itu mahalnya semana apa ya? Ya, kita baca Mazmur 119 ya, ayat yang ke-72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas. Bayangin aja. Hukum Taurat itu seperti ribuan keping emas. Dikatakan di sini
lebih dari ribuan emas. Kalau lebih dari ribuan berarti jutaan. Yang namanya lebih ribuan berarti di atas ribuan toh. Di atas ribuan itu jutaan. Mungkin bisa miliaran. Jadi harga hukum Taurat itu seperti jutaan atau miliaran keping emas. Bayangin saudara yang kekasih. Saya sih belum pernah melihat uang miliaran. Saya belum pernah melihat uang miliaran. Kalau 100 juta saya pernah lihat. 100 juta aja sangat banyak saudara yang kekasih. Apalagi miliaran. Miliaran keping emas. Sangat mahal. Hukum Taurat itu sangat berharga karena lebih dari ribuan keping emas. Bisa miliaran keping emas. Jadi kalau Tuhan memberikan kita hukum Taurat, berarti dia memberikan kita miliaran keping emas. Ya, saya bacakan lagi ya. Mazmur 119 ayat yang ke-72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Bayangin saudara yang kekasih. Kalau 1 gram emas harga 1 juta kayaknya sekarang ya. 1 gram emas itu sekarang 1 juta. Kalau 1 kilo itu 100 juta. Kalau ribuan atau miliaran keping emas, berapa ton itu? Jadi hukum Taurat itu sangat berharga. Diberikan kepada kita. Hukum Taurat itu miliaran keping emas harganya. Diberikan kepada kita. Kalau kita menerima hukum Taurat, berarti kita mendapatkan miliaran keping emas. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia menolak berkat dari Tuhan. Kalau saya sih mau berkat dari Tuhan. Apa sih bentuk hukum berkat dari Tuhan? Ternyata hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti miliaran keping emas, lu bayangin aja. Jadi saudara kekasih, kalau saudara mau menerima hukum Taurat, berarti saudara mendapatkan ribuan bahkan miliaran keping emas. Inilah manfaatnya kita belajar Alkitab. Jadi kita tahu berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu apa? Ternyata Tuhan memberikan kita miliaran keping emas berbentuk hukum Taurat. Sayangnya banyak orang Kristen yang menolak berkat dari Tuhan ini. Rahasia Tuhan itu harus dibukakan. Bahwa orang yang menerima hukum Taurat berarti dia menerima miliaran keping emas. Saya menjalankan hukum Taurat karena saya ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, berkat dari Tuhan itu bisa kita bawa sampai ke surga. Kita baca di dalam Wahyu 14 ayat 13 saya bacakan ya. Nah, berkat yang dari Tuhan kita bisa bawa sampai ke surga. Karena dia berbentuk hukum Taurat. Ya, bukan berbentuk materi. Ya, kita baca di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. Maaf saudara, Wahyu 14 ayat 13. Terbalik. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa yang membawa orang mati di dalam Tuhan itu bisa mendapatkan hadiah dari surga? Perbuatan melakukan hukum Taurat.
Jadi orang yang melakukan hukum Taurat, maka segala perbuatannya akan menyertai dia. Jadi kalau saudara menerima hukum Taurat, kalau saudara mati, maka hasil dari perbuatan melakukan hukum Taurat itu akan membawakan hasil sampai ke surga. Apa benar kalau orang yang menjalankan hukum Taurat berbahagia? Ya, saudara, kalau saudara mendapat miliaran keping emas, bahagia nggak? Sangat bahagia. Saudara dapat uang 100 juta aja bahagia. Saudara apalagi mendapatkan ribuan atau miliaran keping emas, sangat berbahagia. Hukum Taurat itu seperti miliaran keping emas. Mazmur 119 ayat 72. Ya, saya ulangin lagi bacanya ya, biar jelas ya. Harga hukum Taurat itu seperti ribuan keping emas. Ayat 72 ya. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas. Lebih daripada ribuan. Kalau lebih dari ribuan emas berarti bisa jutaan emas. Bisa miliaran keping emas, betul nggak? Dan hukum Taurat itu seperti itu berkatnya. Nah, saudara, saya tanya lagi. Kalau saudara dapat uang 100 juta, bahagia nggak? Bahagia. Apalagi mendapat jutaan keping emas. Kalau Tuhan memberi itu nggak nanggung-nanggung, saudara yang kekasih. Saudara diberikan hukum Taurat, berarti saudara diberikan ribuan bahkan miliaran keping emas. Berbahagialah orang yang menerima ribuan keping emas. Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi kalau orang Kristen yang melakukan hidupnya mengikuti hukum Taurat, berarti dia mendapatkan miliaran keping emas. Bahagia. Sayangnya saudara yang kekasih, banyak orang Kristen yang menolak berkat dari Tuhan. Sayangnya banyak hamba-hamba Tuhan yang menolak ribuan bahkan miliaran keping emas. Jadi beda nih saudara yang kekasih. Orang yang menjalankan hukum Taurat, dia mendapatkan ribuan bahkan jutaan miliaran keping emas. Itu yang menjalankan hukum Taurat. Tetapi orang yang meninggalkan hukum Taurat, berarti dia nggak mendapatkan ribuan keping emas. Malah dia masuk ke sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan, masuk neraka. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Matius 21 ayat 43. Kerajaan Allah yang sudah kamu dapat dan diambil kembali sama Tuhan dan diberikan kepada orang lain. Saudara yang kekasih, saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang nggak mau masuk surga? Kalau saudara baca Alkitab ini ya, saudara yang kekasih, di surga itu lantainya dari emas, betul ya? Ya kan? Kita baca aja di kitab Wahyu. Di surga itu lantainya dari emas. Tapi kalau di neraka, lantainya dari api neraka. Berlawanan. Orang yang menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, dia mendapatkan miliaran keping emas di surga. Sedangkan orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan masuk ke dalam neraka. Isi dari surga itu emas. Isi dari neraka itu api. Tinggal saudara pilih mau masuk tinggal di surga yang banyak emas, atau mau tinggal di neraka yang banyak api. Inilah manfaatnya kita belajar Alkitab.
manfaatnya kita menggali kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tahu, sebelum kita mati, kita tahu nih, kalau saya hidup masuk neraka, bahaya. Tetapi kalau saya mati, masuk surga, senang, bahagia. Makanya manfaat kita belajar Alkitab itu ini. Sebelum kita mati, kita bisa tahu nih, kita mau kemana nih. Kalau saudara ingin masuk neraka, jangan melakukan hukum Taurat. Tinggalkan hukum Taurat, saudara dipastikan tinggal di dalam api neraka. Tetapi kalau saudara mau menjalankan hukum Taurat, dipastikan saudara mendapatkan miliaran keping emas di dalam surga. Makanya di dalam Mazmur 1 ayat pertama, ini sangat jelas dikatakan,